Halo semua orang yang menanyakan saya, terutama para pasien saya, bagaimana sih resepnya untuk supaya sehat? Saya bilang begini, orang kalau mau sehat ya, itu yang pertama harus bisa manajemen stres ya. Manajemen stres itu bukan berarti manusia itu nggak boleh stres ya. Setiap saat, setiap hari manusia itu akan mengalami stres ya, apapun ya. Kalau kita misalkan mau lagi perjalanan ke kantor terus macet, itu juga stres. Terus dimarahi atasan, itu juga stres. Lalu apakah stres itu baik? Ya, stres itu baik, ada yang baiknya ya. Makanya manusia bisa bertahan karena ada unsur stres atau unsur emosionalnya. Yaitu misalkan manusia kalau nggak ada unsur stres ya, atau misalnya orang suami gitu, seorang suami kalau dia berasnya habis ya, terus uangnya habis ya, toh, airnya mineralnya habis, dia nggak stres, maka nggak jalan kehidupan itu ya, toh. Rumah tangga akan jalan, bisa-bisa kamplengi karo bojomu nih, bagi wong lanang-lanang ya. Yang kedua itu namanya stres itu ada untungnya juga, ada butuhnya juga, tapi bagaimana kita bisa mengelola stres gitu loh ya. Mengelola stres itu dengan baik, memanajemen stres dengan baik ya, sehingga tidak berlarut-larut. Bagaimana stres itu berdampak pada tubuh kita ya? Kalau kita itu ada masalah terus sampai kita ini kepikiran ya, orang Jawa bilang gitu, oleh mikir tapi ojo kepikiran. Kalau orang sudah kepikiran pasti nggak bisa tidur gitu ya. Tidurnya akan berkurang, kualitas tidurnya berkurang. Walaupun dia di tempat tidur tapi nggak bisa berpikir tenang gitu, nggak bisa tidurnya nyenyak, kualitas tidurnya nggak ada, sehingga waktu bangun itu rasanya masih ngeleyang gitu ya, seperti nggak tidur ya. Itu. Yang kedua adalah kita tiap hari harus olahraga gitu ya. Olahraga itu bagaimana? Olahraga itu ada dosisnya, nggak asal ngawur-ngawur saja gitu ya. Banyak orang olahraga itu yang meninggal di lapangan tenis banyak gitu loh. Karena apa? Karena dia memaksakan gitu loh. Orang kalau sudah di atas 40-50 tahun itu ya sudahlah, olahraganya itu yang jalan kaki saja ya, atau yang ringan-ringan, nggak usah yang lari yang kenceng-kenceng gitu. Itu nggak menyehatkan gitu loh. Bahkan banyak orang meninggal karena olahraga yang ngoyo. Jadi intinya kalau kita ini olahraga terus kita menggeh-menggeh, atau kita ini megap-megap ya, ini harus berhenti gitu loh. Itu karena sudah nggak muda lagi gitu. Walaupun muda pun kalau merasa dia tuh menggeh-menggeh atau gak kuat napasnya, sudah berhenti saja gitu. Jadi takaran olahraga itu ya minimal itu 150 menit per minggu ya, per minggu ya. Jadi cukup sehari 30 menit ya, 30 menit kali 5 gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. 30 menit itu udah cukup ya toh? Itu udah cukup. Yang tiga itu manusia ya harus membatasi gula ya tentunya ya. Gula-gula itu harus kurangi lah ya. Gula-gula itu maksimal, ada yang bilang 3 sendok makan gula, ada yang bilang 4 sendok gula ini gula pasir gitu ya. Jadi kita harus jangan terlalu berlebihan makan gula gitu. Karena diabetes itu ada yang memang bawaan dari kecil. Diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu adalah yang karena pola hidup yang tidak sehat ya, karena terlalu banyak makan ya, yang mengandung karbohidrat tapi kurang olahraga. Stresnya juga tinggi, tidak terus menerus gitu loh, nggak bisa memanajemen, itu bisa mengakibatkan itu. Yang terpenting, yang ketiga itu terpenting gula kita, yaitu bagaimana HbA1c kita itu ya harus 5,7 ya, di maksimal 5,7 gitu. Kalau 5,7 sampai 6,5 itu sudah termasuk pre-diabetik ya. Kalau sudah mencapai 6,5 ke atas itu sudah diabetik ya. Jadi itu parameter. Dan LDL itu diusahakan LDL itu jangan melebihi 100 ya.
Bahkan ada yang mengatakan 80 atau 70, bahkan orang yang sudah pernah pasang ring atau bypass itu ya harus di bawah 50. Jadi ya bagaimana? Dari kita harus, yang berikutnya adalah kita jangan terlalu banyak makan gorengan. Ya, kalau jangan makan gorengan, membatasi gula atau restriksi karbohidrat ya. Dan yang terpenting lagi adalah jeruan-jeruan tuh untuk usia 40 ke atas sudah sebaiknya dihindari gitu, karena nggak ada gunanya itu, karena jeruan terus berlimpo, babat, usus gitu, hati itu semua sudah nggak dipakai di luar negeri itu buat makan hewan itu. Kalau sini malah dilelesi buat makan enak itu, kan aneh gitu, padahal itu penyakit gitu loh ya. Ya, yang berikutnya adalah supaya kita harus mempunyai komunitas ya, komunitas atau perkumpulan yang menyehatkan tentunya ya, yang menyehatkan, saling membantu, bikin happy gitu dan tidak stres ya. Dan berikutnya adalah jangan berkumpul dengan orang-orang toksik ya. Orang-orang toksik harus kita hindari, karena kalau tidak kita hindari maka kita akan terbawa gitu ya, terbawa arus, akhirnya kita terbawa hal yang tidak diingin, yang jelek gitu ya. Misalkan kita bergaul sama orang-orang yang suka narkoba, itu bahaya sekali. Karena hidup ini adalah konsekuensi gitu. Apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau kita dekat dengan narkoba ya kita akan akan ikut dan pasti akan kena hukum. Karena cepat atau lambat orang yang narkoba itu pasti akan kena itu sudah hukum alam dimanapun sih. Kecuali di daerah Belanda itu ganja itu memang dibolehkan ya. Kalau kita di sini tidak boleh, tergantung negaranya ya. Yang penting kita supaya tidak stres maka kita harus menjauhi segala sesuatu yang berkonsekuensi ada urusan dengan hukum, karena itu menimbulkan stres gitu loh. Dan yang terpenting kita harus bersyukur ya. Bersyukur apa yang kita dapatkan hari ini ya kita syukuri saja. Tapi kita harus berusaha lagi semaksimal mungkin gitu ya. Ya. Jadi sekali-sekali ya healing lah di tempat-tempat seperti ini ya, tempat-tempat yang dingin ya, tempat-tempat yang bikin kita happy gitu tentunya ya kan. Nah, tempat-tempat seperti ini kan bikin orang bisa melepaskan daripada endorfin gitu. Orang karo healing, orang-orang bahagia, orang-orang senang itu akan melepaskan hormon endorfin kita gitu ya. Oke, guys, stay healthy ya, jaga kesehatan, jaga otak kita, jaga mulut kita, jaga perbuatan kita, karena semua itu mengandung konsekuensi. Salam sehat selalu dari Cak Dr. Ahmad dari Kota Dingin.